Tingkat hunian di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta meningkat hingga 58%. RSDC Wisma Atlet siapkan tower tambahan hingga ratusan relawan sebagai antisipasi. Merebaknya varian Omikron di Indonesia membuat tingkat hunian di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta meningkat secara signifikan. Sebanyak 4.590 pasien kini dirawat di Tower 4, 5, dan 6 untuk mendapatkan perawatan akibat infeksi COVID-19 dengan gejala sedang. Dari pasien yang dirawat, 25% diantaranya terinfeksi varian Omikron. Masyarakat diharapkan tak lalai dalam protokol kesehatan dan mengurungkan niat bepergian keluar kota ataupun luar negeri. Dikhawatirkan jika kondisi tidak mereda, selama 20 hari ke depan, RSDC Wisma Atlet akan penuh. COVID ini masih belum selesai, jadi garda terdepan penanganan COVID ini adalah masyarakat. Kegiatan di hulu, jadi masyarakat itu adalah di hulu, tetap patuhi protokol kesehatan. Sementara di Wisma Atlet ini adalah bagian hilir, jadi menerima apa kegiatan yang ada di hulu. Kalau di hulunya terlaksana dengan baik, insya Allah di Wisma Atlet pasien akan menurun. Sejumlah rumah sakit kini kembali dipenuhi pasien COVID-19. Untuk memantau bagaimana penanganan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta Timur, ada rekan kami Fahada Indi. Fahada Indi, terdata saat ini ada berapa jumlah pasien di Rumah Sakit Persahabatan? Ya, Syira dan pemirsa, selamat petang. Ini memang kasus penyebaran virus COVID-19 di Indonesia ini masih tergolong tinggi. Untuk data terbaru, yakni per hari Minggu malam ada penambahan kasus atau infeksi harian ini sejumlah 12.422 di Indonesia. Nah, namun untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa sebenarnya kasus atau penyebaran virus COVID-19, terutama bagaimana masyarakat ini yang terjangkit virus COVID-19, saya di sini sudah bersama dengan Dr. Erlina Burhan, yakni selaku Ketua Tim Pengobatan COVID-19 dari RSUP Persahabatan. Selamat petang, Dr. Erlina. Selamat petang, terima kasih. Ya. Jadi, sehat ya, Dok, kabarnya? Alhamdulillah sehat, ini mau ketemu pasien juga ya. Oke, Dok. Ya, ini mengenai pasien COVID-19 ini terutama varian Omikron. Ini sebenarnya di Rumah Sakit RSUP Persahabatan seperti apa sih, Dok? Ya, jadi sebagaimana yang kita ketahui memang Omikron ini dari hari ke hari terjadi penambahan kasus ya, sehingga kami juga mempersiapkan diri untuk juga mulai menambah tempat tidur untuk kemungkinan bila semakin banyak kasusnya. Dulu pada saat Delta di tahun lalu, Juli dan Agustus, itu Rumah Sakit Persahabatan mengalokasikan sekitar 300 tempat tidur untuk pasien-pasien COVID. Tapi dengan seiring dengan menurunnya kasus, terutama bulan September, Oktober, dan November, itu kemudian kita juga memperkecil jumlah tempat tidur hanya sampai 50-an. Ya, bahkan di awal-awal Desember sebelum Omikron ini ada, hanya sekitar 30 tempat tidur dialokasikan untuk COVID. Tetapi karena sekarang memang kita lihat dengan karakteristik Omikron ini yang memang sangat mudah menular, ya, maka kita juga menyiapkan lebih banyak tempat tidur lagi untuk antisipasi. Walaupun kami tahu sebagian besar dari Omikron ini adalah orang-orang yang tidak bergejala dan ringan-ringan saja, tapi kami tetap siap-siap. Dan hingga saat ini pun ruang rawat kami di Pinere itu sudah ada 28 kasus yang dirawat, dan itu tentu saja karena Rumah Sakit Persahabatan adalah rumah sakit rujukan, maka kami hanya menerima pasien-pasien yang dengan derajat penyakit yang sedang, berat, dan kritis. Oke, tapi berarti untuk mempertegas lagi nih, Dok, berarti untuk saat ini keterisian di RSUP Persahabatan pasien yang terkena Omikron ini berapa, Dok? Ya, kalau kita menghitung dari 50 tempat tidur yang disediakan, itu sudah sekitar 70%. Akan tetapi, kalau memang terjadi terus penambahan kasus yang perlu perawatan, maka rumah sakit akan memperluas atau menambah tempat tidurnya. Kita kan sudah berpengalaman dengan lonjakan yang sangat tinggi pada saat Delta tahun lalu. Oke, berarti ini mayoritas memang varian Omikron begitu ya, Dok? Ya, yang saya sampaikan tadi 70% dari 50%.
70% dari tempat tidur kita sudah terisi. Ya, dan memang dari kasus-kasus yang saat ini dirawat sebagian besar adalah Omikron. Bahkan kami juga sudah ada teridentifikasi satu kasus yang merupakan turunan dari Omikron, yaitu kasus dengan sekarang kita mendengar istilah BA.2. Nah, kita ada satu pasiennya di sini. Tapi nggak masalah, artinya dari sisi gejala itu sama saja. Seperti apa sih dok? Mungkin boleh diingatkan lagi nih kepada pemirsa TV One, seperti apa sebenarnya gejala Omikron atau mungkin ada turunan lagi? Ya, memang gejala Omikron ini berbeda dengan gejala Delta. Sebagian itu tidak ada demam ya, hanya sedikit yang demam, tapi mereka terutama mengeluh dengan badannya yang lesu, letih, lemah, kemudian diikuti dengan nyeri tenggorok, ya, kemudian akhirnya batuk dan hidung tersumbat. Lalu berair, ya, hidung mampet berair atau meler begitu ya, dan juga kadang-kadang disertai dengan sakit kepala. Mirip-mirip flu atau influenza tapi lebih berat sedikit, ya. Kemudian terakhir dok, yang perlu diperhatikan nih kepada masyarakat yang mungkin sudah mengalami gejala tersebut. Ya, bagi masyarakat yang mengalami gejala-gejala yang tadi saya sampaikan, tidak perlu panik ya. Jadi memang segera memeriksakan diri dan juga beristirahat ya. Tidak panik, jadi beristirahat sambil menunggu hasil. Kalau hasilnya ternyata COVID, apapun itu nggak usah pusing apakah ini Delta atau Omikron. Yang penting kalau terkonfirmasi positif dan Anda tidak sesak, ya, tidak terlalu berat rasanya, maka itu bisa melakukan isolasi mandiri. Tapi ada syaratnya, isolasi mandiri itu bahwa di rumahnya memang punya ruangan yang terpisah. Ya, dan kamar mandi di dalam rumah. Dan juga satu lagi, gejalanya nggak berat dan nggak punya komorbid. Ya, jadi kalau punya komorbid, apalagi kemudian disertai dengan sesak nafas, ya, batuk-batuk yang berkepanjangan, ini saya kira harusnya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Oke, baik, terima kasih sekali informasinya Dr. Erlina Burhan, ini dari Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan yang ada di Jakarta, pemirsa. Syira, itu yang bisa kami laporkan mengenai keterisian di RSUP Persahabatan ini dan juga mengenai varian Omikron. Kembali ke Anda di studio. Fahada Indi, informasi langsung dari RSUP Persahabatan Jakarta.